Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus analisa vertikal dan analisa horizontal laporan keuangan pemerintahan Kota Bandar Lampung pada tahun 2018. Di sini dalam analisa vertikal terdapat 6 analisa dan analisa horizontal terdapat 6 analisa juga. Yang pertama, analisa vertikal. Ada analisa vertikal laporan realisasi anggaran, analisa vertikal neraca, analisa vertikal laporan arus kas, analisa vertikal laporan operasional, analisa vertikal saldo anggaran lebih, dan yang terakhir analisa vertikal laporan perubahan ekuitas. Dalam analisa vertikal laporan realisasi anggaran terdapat satu rumus yang dibahas, yaitu SILPA atau sisa lebih kurang pembiayaan anggaran, di mana rumus tersebut dapat dicari dengan total pendapatan dikurang total belanja dan transfer ditambah total penerimaan pembiayaan dikurang total pengeluaran pembiayaan. Dalam perhitungan ini didapatkan selisih sebesar 0 rupiah. Analisa vertikal yang kedua yaitu analisa vertikal dalam neraca. Di dalam neraca kami menghitung menggunakan dua rumus. Yang pertama, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, didapatkan selisih 0. Yang kedua ada kas di bendahara pengeluaran, di mana dihitung dengan sisa uang persediaan yang belum disetor ditambah utang PFK di bendahara pengeluaran dengan selisih juga 0. Selisih juga 0. Yang ketiga, ada analisa vertikal dalam laporan arus kas. Terdapat 7 rumus yang dihitung. Rumus yang pertama yaitu arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dihitung dengan cara arus kas masuk dari aktivitas operasi dikeluar arus kas keluar dari aktivitas operasi. Didapatkan selisih sebesar 0 rupiah. Rumus yang kedua dalam analisis vertikal laporan arus kas ada arus kas bersih dari aktivitas investasi yang dihitung dengan arus kas masuk dikurang arus kas keluar dari aktivitas investasi. Didapatkan juga selisih sebesar 0 rupiah. Rumus yang ketiga dalam analisis vertikal laporan arus kas yaitu arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, di mana dalam laporan keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung tidak terdapat aktivitas pendanaan, maka didapatkan juga selisih sebesar 0 rupiah. Yang keempat ada analisa arus kas bersih dari aktivitas transitori. Dihitung dengan arus masuk kas dari aktivitas transitori ditambah arus kas keluar dari aktivitas transitori. Didapatkan juga selisih 0 rupiah. Rumus yang kelima dalam analisis vertikal laporan arus kas ada kenaikan atau penurunan kas, di mana dapat dihitung dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi, ditambah arus kas bersih dari aktivitas investasi, ditambah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, ditambah arus kas bersih dari aktivitas transitori. Dalam perhitungan ini terdapat selisih sebesar 10 rupiah. Selisihnya sangat kecil, hal ini dimungkinkan karena adanya kesalahan pencatatan atau perhitungan. Rumus ke-6 dari analisa vertikal laporan arus kas ada saldo akhir kas di bendahara umum daerah yang dihitung dengan cara saldo awal kas di bendahara umum daerah ditambah kenaikan atau penurunan kas. Dalam perhitungan ini terdapat selisih sebesar 40 rupiah. Hal ini dimungkinkan karena kesalahan pencatatan karena selisihnya sangatlah kecil. Dan rumus yang terakhir dalam analisa vertikal laporan arus kas ada saldo akhir kas yang dapat dihitung dengan cara saldo akhir di bendahara umum daerah ditambah saldo akhir kas di bendahara pengeluaran ditambah saldo akhir kas di bendahara penerimaan ditambah saldo akhir kas di BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah. Dan perhitungan ini terdapat selisih sebesar 40 rupiah. Selisihnya sangat kecil, dimungkinkan karena adanya kesalahan pencatatan atau perhitungan. Analisa vertikal yang keempat yaitu analisa laporan operasional. Dalam analisa laporan operasional ini saya membahas terdapat satu rumus yaitu surplus atau defisit laporan operasional, di mana dapat dihitung dengan total pendapatan dikurang total beban plus minus total surplus atau defisit kegiatan non operasional dan plus minus pos luar biasa, di mana dalam perhitungan ini terdapat selisih sebesar 0 rupiah.
Analisa vertikal yang kelima adalah analisa vertikal dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL. Di mana dalam analisa vertikal laporan SAL ini terdapat satu rumus yang akan dibahas, yaitu saldo anggaran lebih akhir yang dapat dicari dengan SAL awal dikurang penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahunan berkenaan, ditambah sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berkenaan, ditambah koreksi kurang atau lebih kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Dalam hal ini terdapat selisih sebesar 740. Dan analisa vertikal yang terakhir yaitu analisa vertikal dalam laporan perubahan ekuitas. Terdapat satu rumus juga, yaitu ekuitas akhir sama dengan ekuitas awal plus minus surplus atau defisit laporan operasional plus minus koreksi berdampak ke ekuitas. Di sini terdapat selisih sebesar 714.285.000, di mana selisih ini dikarenakan adanya transaksi antar entitas sebesar 714.285.000 yang tidak dimasukkan ke dalam rumus, makanya terdapat selisih. Baik, analisis kedua dalam laporan pemerintahan Kota Bandar Lampung tahun 2018, yaitu analisis horizontal. Analisis horizontal. Analisis horizontal. Terdapat 6 analisis yang akan dibahas dalam analisis horizontal. Yang pertama, laporan realisasi anggaran dan neraca. Yang kedua, laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Yang ketiga, neraca dan laporan arus kas. Yang keempat, laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang kelima, laporan operasional perubahan ekuitas dan neraca. Dan yang terakhir yaitu laporan operasional, laporan realisasi anggaran dan neraca. Untuk yang pertama, analisis horizontal antara laporan realisasi anggaran dan neraca, terdapat 4 perhitungan atau 4 rumus. Yang pertama, silpa atau sisa lebih kurang pembiayaan anggaran yang dihitung dengan kas di daerah ditambah kas di bendahara anggaran ditambah kas di Badan Layanan Umum Daerah tambah setara kas dan dikurang utang PFK. Dalam perhitungan ini terdapat selisih sebesar 6.043.904.812 rupiah. Untuk rumus yang kedua yaitu perhitungan pengeluaran pembiayaan, di mana tidak terdapat pengeluaran pembiayaan penyertaan modal dalam laporan pemerintahan Kota Bandar Lampung pada tahun 2018. Rumus yang ketiga ada rumus penerimaan atau pengeluaran pembiayaan pinjaman jangka panjang, di mana dalam pemerintah Kota Bandar pada tahun 2018 ini tidak terdapat penerimaan atau pengeluaran pembiayaan penerimaan jangka panjang. Dan rumus yang keempat yaitu realisasi belanja modal tanah, di mana terdapat selisih sebesar 0 rupiah. Analisis horizontal yang kedua yaitu laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas. Terdapat 6 rumus yang akan dibahas. Rumus yang pertama yaitu arus kas masuk dari aktivitas operasi. Dalam laporan arus kas dapat dihitung dengan cara total pendapatan daerah dikurang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari penjualan aset tetap dan aset lainnya. Terdapat selisih sebesar 0 rupiah. Untuk rumus yang kedua yaitu terdapat perhitungan arus kas keluar dari aktivitas operasi yang dicari dengan cara penjumlahan antara belanja operasi, belanja tak terduga di laporan realisasi anggaran dan belanja transfer, di mana terdapat selisih 0 rupiah. Rumus yang ketiga yaitu arus kas masuk dari aktivitas investasi. Dalam laporan arus kas dapat dicari dengan pendapatan asli daerah yang berasal dari penjualan aset tetap dan aset lancar. Terdapat selisih sebesar 0 rupiah. Rumus yang keempat yaitu arus kas keluar dari aktivitas investasi sama dengan belanja modal di laporan realisasi anggaran. Terdapat selisih 10. Di sini kemungkinan kecil karena adanya kesalahan pencatatan atau perhitungan. Rumus yang kelima ada arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sama dengan penerimaan pendanaan di laporan realisasi anggaran. Dikarenakan dalam laporan kas dari pemerintahan Kota Bandar Lampung pada tahun 2018 tidak terdapat aktivitas pendanaan, maka selisihnya 0. Dan rumus yang terakhir yaitu arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sama dengan arus kas pendanaan di LRA. Selisih juga 0. Pendanaan tidak terdapat laporan arus kas di tahun 2018. Analisis horizontal yang ketiga yaitu antara neraca dan laporan arus kas. Terdapat 4 rumus. Yaitu saldo akhir kas tahun lalu terhitung dengan cara saldo awal kas tahun berkenaan sama dengan saldo akhir kas tahun lalu sama dengan saldo awal kas tahun berjalan. Apabila terdapat selisih harus diumpamkan dalam CALA. Terdapat selisih ya sebesar 16.952.028 rupiah. Sisi ini dikarenakan terdapat besaran nilai kas dan setara kas sebesar 16.952.028 rupiah dalam laporan neraca. Rumus yang kedua yaitu saldo akhir kas tahun berjalan dalam neraca sama dengan saldo akhir kas tahun berjalan dalam laporan arus kas. Terdapat selisih sebesar 6.952.028
Rp28 dikarenakan terdapat nilai besaran kas dan setara kas sebesar Rp16.952.28 dalam laporan neraca yang tidak dimasukkan ke dalam rumus. Rumus yang ketiga ada utang PFK dalam neraca sama dengan utang PFK di bendahara umum daerah ditambah utang PFK pada bendahara pengeluaran terdapat selisih Rp0. Dan rumus yang keempat dalam analisa horizontal neraca dalam laporan arus kas ada perhitungan saldo utang PFK tahun berjalan sama dengan saldo utang PFK tahun sebelumnya ditambah penerimaan PFK tahun berjalan terdapat selisih sebesar Rp29.222.068. Nilai tersebut ditelusuri kemungkinan adanya utang PFK yang belum tercatat atau penerimaan pengeluaran PFK yang tidak disajikan dengan tepat. Analisis horizontal antara laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Ada dua rumus yang dihitung. Rumus pertama yaitu saldo lebih atau kurang pembiayaan anggaran sama dengan saldo anggaran lebih akhir pada laporan perubahan SAL. Terdapat selisih sebesar Rp1.640.000 dikarenakan kemungkinan terdapat silpa yang belum tercatat sehingga munculnya selisih yang cukup besar. Untuk rumus yang kedua yaitu silpa pada laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya dihitung dengan cara penggunaan silpa pada laporan perubahan SAL sama dengan penerimaan pembiayaan silpa LRA sama dengan saldo anggaran lebih atau SAL awal pada laporan perubahan SAL. Terdapat selisih Rp0. Analisis horizontal yang kelima yaitu analisis antara laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca. Terdapat 3 rumus yang akan dibahas dalam analisis ini. Rumus yang pertama yaitu ekuitas awal pada laporan perubahan ekuitas sama dengan ekuitas akhir pada neraca tahun sebelumnya. Terdapat selisih sebesar Rp0. Untuk rumus yang kedua yaitu surplus atau defisit pada laporan operasional sama dengan surplus atau defisit pada laporan perubahan ekuitas. Terdapat selisih sebesar Rp20. Selisihnya sangat kecil dimungkinkan karena adanya kesalahan pencatatan atau perhitungan. Rumus yang ketiga dalam analisa horizontal laporan operasional perubahan ekuitas dan neraca yaitu ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas sama dengan ekuitas pada neraca. Terdapat selisih Rp3.218.000 dimungkinkan karena adanya kesalahan pencatatan atau belum mencatatnya penambahan ekuitas dalam laporan neraca atau sebaliknya. Dan analisa horizontal yang terakhir yaitu antara laporan operasional, realisasi anggaran, dan neraca. Dalam analisa horizontal ini terdapat 5 rumus yang akan dibahas. Rumus yang pertama yaitu pendapatan pajak dalam laporan operasional. Dihitung dengan cara pendapatan pajak dalam laporan realisasi anggaran dikurang piutang pajak tahun awal ditambah piutang pajak tahun akhir. Di mana dalam rumus ini tidak terdapat pendapatan pajak dalam laporan pemerintah Kota Bandar Lampung, maka selisihnya Rp0. Untuk rumus yang kedua, yaitu pendapatan retribusi LO. Yang dapat dihitung dengan pendapatan retribusi dalam laporan realisasi anggaran dikurang piutang retribusi awal tahun ditambah piutang retribusi akhir tahun. Terdapat selisih Rp0. Rumus yang ketiga, yaitu pendapatan bagi hasil pajak provinsi dalam laporan operasional sama dengan pendapatan bagi hasil pajak provinsi dalam laporan realisasi anggaran dikurang piutang bagi hasil pajak provinsi awal tahun ditambah piutang bagi hasil pajak provinsi akhir tahun. Terdapat selisih Rp0 juga. Rumus yang keempat ada beban persediaan dalam laporan operasional yang dihitung dengan cara belanja barang dari jasa persediaan dalam laporan realisasi anggaran ditambah persediaan awal tahun dikurang persediaan akhir tahun, di mana rumus dalam perhitungan ini terdapat selisih Rp0. Dan rumus yang terakhir dalam analisa horizontal laporan operasional, laporan realisasi anggaran dan neraca yaitu beban penyusutan dalam laporan operasional sama dengan akumulasi penyusutan akhir tahun dikurang akumulasi penyusutan awal tahun, di mana terdapat selisih sebesar Rp3.404.332.087. Selisih ini dimungkinkan karena adanya salah saji dalam perhitungan penyusutan dan adanya reklarifikasi aset tetap beserta akumulasi penyusutan ke aset lain. Kemungkinan ini adanya perubahan tarif penyusutan karena kapitalisasi yang menambah saldo aset dan umur aset. Sekian dari saya dalam perhitungan vertikal dan horizontal laporan keuangan pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2018. Terima kasih.